Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para rawuh, para hadirin narasumber ingkang kawula hormati wonten dalu punika. Monggo sareng-sareng aos alhamdulillah wonten dalu niki dalam rangka diskusi ngangkat topik ingkang minulya inggih punika adab ugi tradisi wonten jaman sakniki napa tasih payu wonten dalu niki kula badhe memperkenalkan para rawuh narasumber ingkang sampun berpartisipasi sebelah kula wonten Mas Danu, sampinipun Bapak Suwadi, para rawuh kekalih punika dinobataken salah setunggalipun ahli pakar saking kejawen. Dalam rangka dalu punika diskusi sareng-sareng mugi maringi manfaat lan gunanipun kangge kita sedaya. Para narasumber wonten dalu punika napa sampun siap maringi penjelasan? Siap. Ya, terima kasih. Mula langsung kula wiwiti kangge pertanyaan. Kula suwun kula tujuaken dhateng Bapak Suwadi maringi penjelasan lan argumentasipun. Nomor setunggal, tradisi lan adab Jawa itu identik karo istilah kuno. Sedangkan arek nom-nom saiki gak ngreken hal-hal ngono kuwi. Apa perlu tradisi lan adab Jawa dilestarekno? Kangge Bapak Suwadi, kula suwun maringi penjelasan lan kajian ingkang minulya. Nggih, matur nuwun. Iki pembahasan menarik lan penting. Sadurunge mlajeng teng topik monggo balik teng wingking bahas awak dhewe sekolah biyen. Pelajaran bahasa daerah kangge arek saniki pun mboten arep. Sing disenengi bahasa-bahasa asing. Dadi wong Jawa aja lali Jawane. Arane tradisi niku artine kebiasaan sing apik, sing sae, wis kelakon biyen saka para leluhur kita. Tapi kenyataane kangge arek-arek sakniki kathah padha sing ora peduli saka warisan-warisan yang sepah utawi leluhur. Akeh adab sing ora tata. Arek enom padha ucul saka naluri pegawe. Contoh adab wong tuwa lan guru. Boten-wonten adab mencerminkan nilai kesopanan. Lewat diskusi niki ayo padha nuluri tradisi adab Jawa kanthi sae. Sampun monggo dilajeng. Nggih, matur suwun sanget kanthi kula sampaiaken dumateng Bapak Suwadi ingkang sampun maringi kajian-kajian ingkang mulya kangge kita sedaya. Kangge komentar ingkang salajengipun mengenai pertanyaan ingkang sami kula sampaiaken, kula aturaken dumateng saking generasi muda. Miturut panjenengan Mas Tio, napa hal ingkang perlu disampaikan dijelasaken punika? Monggo. Ya, terima kasih sebelumnya telah dikasih waktu sama pembawa acara. Topik yang menarik yang kita angkat pada hari ini, tradisi apakah perlu dilanjutkan atau apakah masih perlu dilestarikan oleh kalangan pemuda? Kalau menurut saya tradisi itu nggak perlu banget. Soalnya anak muda sekarang kalau tidak berbicara soal teknologi ketinggalan zaman. Nah, tradisi di mata anak muda itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu
kita anggap tidak perlu. Yang perlu kita bahas sekarang bagaimana teknologi ini berkembang, bagaimana anak muda viral di konten YouTube, di TikTok, bahkan di Facebook. Nah, seperti itu. Jadi anggapan saya budaya saat ini atau tradisi yang dahulu itu nggak perlu lah diangkat lagi. Buat apa? Toh juga manfaatnya masih nggak ada. Buat pemuda sekarang manfaatnya nggak ada. Jadi yang lebih bermanfaat buat anak muda sekarang hanyalah teknologi, sekolah, dan lain. Untuk masalah moral dan lain-lain itu nomor 2 atau nomor sekian. Yang penting kita bicara soal masa depan anak muda ke depan dengan hidup berdampingan bersama teknologi seperti itu. Berarti menurut Anda bahwa topik yang kita bahas pada malam hari ini, masalah adab dan tradisi itu bisa dikategorikan lebih penting dan utama dengan perkembangan zaman ya? Iya. Oh, ya, ya. Terima kasih. Jadi sangat menjunjung dari generasi muda untuk komentar yang disampaikan oleh Mas Tio pada malam hari ini. Dilanjutkan untuk pertanyaan ingkang nomor kali kok lo kemunculan dumateng saudara saya dari golongan tua dalam hal ini akan dijelaskan begitu lebih detail bagaimana pandangan dari saudara Mas Danu dengan pertanyaan yang saya sampaikan, diantaranya bagaimana menurut sampean sendiri hal-hal utawi coro-coro ingkang saged nyelarasno warisan leluhur ingkang sampun kelakon dhateng perkembangan zamane lare nom sakniki. Dumateng Mas Danu, kula suwun kanthi sanget maringi kajian ingkang berharga pada dalu menika. Nggih, matur suwun. Sampun maringi kula kesempatan matur dhateng sedherek sedaya. Perlu kita ketahui juga nggih, warisan leluhur niku nggih perlu kita lestarikan, terutama di kalangan muda. Kita harus tahu nggih, di salah sisi ini budaya agama itu dilalekake sangat penting, sebab kalangan muda zaman sekarang itu kata-katai tentang teknologi. Betul. Iya. Nggih. Di samping teknologi kita juga harus tahu siapa dia. Kita harus tahu uni-uni wong Jawa piye, uni-uni para leluhur. Kalau sampai nganti lali kalau adate wong Jawa, adate wong leluhur, mitos guyon sing kula pahami sakniki, lari-lari sakniki kata-katae nggih, ngapunten nggih, ngapunten. Community wis lali karo adate wong Jawa. Nggih. Sing kula simak wau dhateng Mas Tio wau. Nggih. Niku kurang teng teknologi. Ujung-ujunge teknologi kangge masa depan. Nggih. Tapi pun dilalekaken. Itu saran kula. Nggih. Contoh kalangan muda sakniki lari-lari sakniki jarang jarang bahkan koyo-koyo lupa lali boten sak dodol teng jaro mawon nggih pun gede mau sing cedek-cedek mau kadang lari-larian sakniki kali tiang pernah tuwa niku koyo-koyo kurang unggah-ungguhe kurang pos pirone nggih kurang. Jangan-jangan pun ngeten mawon. Pernah tiang sepah. Tiang sepahe lho kadang nggih kok teng niku Tasik Melawan, Tasik niku nggih wonten lah nggih ya.
Nah ini kok kenapa pengaruh teknologi? Nah, terus ada yang saat ini itu ya nopo teknologi mengajarkan seperti itu. Kok tiba-tiba mengatakan demi masa depan teknologi apa wis lali ya? Jadi sangat berseberangan sekali ya kalian pendapat atau komentar dari yang disampaikan oleh Mas Tio ya. Jadi gimana untuk Mas Ilham, salah satu rekannya dari golongan muda dari Mas Tio, apakah memang setuju dari pendapatnya Mas Tio atau memang berseberangan dari pendapatnya Mas Danu? Monggo penjelasannya itu. Kalau saya lebih setuju ke pendapatnya Mas Tio, karena jika tidak ada teknologi maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah berkembang atau maju. Jadi kalau dilihat dari data, Iya. Indonesia cukup ketinggalan dari negara-negara. Data berdasarkan apa itu, Mas? Data berdasarkan yang saya baca dari artikel di Wikipedia. Ya. Indonesia pengguna internetnya itu masih kurang. Kecerdasan soal teknologi masih kurang. Jadi ini perlu dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang, dan seharusnya orang-orang tua seperti, mohon maaf, Yai Suadi atau Yai Danu itu lebih mendukung anak muda untuk mengembangkan potensinya di dunia teknologi. Jadi kurang lebih kita saling bahu-membahu lah. Jadi jangan kok menyalahkan anak muda, kurangnya gini. Ya menurut saya kurang tepat. Jadi kita harus saling sokong menyokong untuk masa depan. Seperti itu. Sangat menarik nggih untuk diskusi sesarengan wonten dalu niki keranten saking kubunya dari para senior memberikan argumentasi menurut penjelasan dan kajian berdasarkan ilmu-ilmu kejawen, tetapi saking golongan anak-anak muda yang mempunyai pemikiran yang lebih maju memberikan statement-statement yang lebih detail lagi. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, untuk memberikan sebuah penjelasan yang sangat khusus, saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir untuk semua narasumber yang rawuh wonten dalu niki. Nah, siap-siap kanthi narasumber untuk pertanyaan yang terakhir. Apa ono dampak ingkang signifikan? Dampak ingkang signifikan yen nilai-nilai leluhur wis ora dikenali kanggo generasi arek-arek zaman saiki. Ya, mungkin ini dijelaskan lebih awal dulu. Kangge Mas Tio, gimana Mas menurut sampean di sini mengenai pertanyaan ini kan saya ajukan kepada sampean. Jadi seperti ini. Saya ini juga orang Jawa tuh ya. Iya, betul. Yo iso basa Jawa. Oh, Yo iso iya. basa Jawa. Cuma gak iso kromo. Sepurone. Iya. Jadi saya milih pakai bahasa Indonesia saja. Lebih nasionalis Lebih Mas ya? nasionalis saja. Iya, oke. Jadi pendapat saya. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa teknologi. Diakui nggak diakui loh itu. Iya. Kita tidak bisa hidup tanpa teknologi karena apa? Coba kita lihat keseharian kita saja. Setiap hari kita ini pakai HP, pakai handphone. Kita buat ngabari saudara, kita buat ngabari anak, kita buat ngabari teman. Itu pakai WhatsApp. Nah, WhatsApp itu dari apa? Dari teknologi. Dari apa lagi? Dari tradisi, dari budaya tidak. Jadi peran budaya semakin zaman ini ya kita tempatkan sendiri lah. Jangan dicampur adukan. Jadi jangan dibentur-benturkan kayak gitu. Menurut saya ya nggak cocok peran budaya, peran tradisi di zaman teknologi kayak gini nggak cocok sekali, sangat nggak cocok. Jadi apalagi kayak komunikasi sekarang ya apa sih perannya teknologi, perannya tradisi, perannya budaya.
apakah sangat tergantung sekali Mas untuk zaman anak-anak muda sekarang itu memanfaatkan teknologi tanpa didasari dengan sebuah adab. Salah satu contohnya aja kita berkomunikasi, apakah kita itu meninggalkan sebuah adab? Contohnya WhatsApp aja, kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah kita itu harus meninggalkan sebuah adab seperti apa yang disampaikan oleh para senior-senior kita? Ya bisa meninggalkan. Toh juga kita punya bahasa yang formal. Oh gitu. Pakai bahasa Indonesia itu kan sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu bahasa yang lebih mendalam lagi. Mungkin saya layangkan komentar balasan mungkin dari saudara Mas Danu, monggo gimana mengomentari untuk kajiannya dari Mas Tio. Ya kan? Gimana Mas? Kalau teknologi boleh monggo sangat sok, tapi mosok yo lali karo adabe wong Jawa. Asal usule awake dhewe iki kok gak ana wong tuwa, yo gak ana adil teko saiki. Ngono lho. Itu aja dilalekno. Itu teknologi boleh monggo. Tapi mosok yo lali. Tak ngono. Ya. Ya. Kayak sing Saya sampeyan ngomong Sebentar Pak Wadi, nanti akan saya kasih waktunya sendiri. Sebentar biar saya kasihkan ke Mas Danu. Wong Jawa kok ya lali ya Wong Jawa. Kayak bahasa Indonesia. Bener, gak apa-apa. Kita ini bahasa Indonesia. Tapi sukune adewe lho mosok ya lali. Tapi katanya kalau mungkin untuk generasi anak sekarang nggak bisa bahasa Indonesia, katanya nggak nasionalis. Loh, nasionalis boleh bisa bahasa Indonesia juga bahasa Jawa bisa. Tapi mosok ya lali kok. Ini ya. Ini ya ngomong karo kanca. Mosok ngomong ambek wong tua nggih basa ngopo. Kemudian nggih promo Inggil. Nah, saiki promo Inggil iso kok enggak. Lali apa kok Jawa. Nah, ya apa ngene iki? Ya menurut saya kalian tidak perlu dipelajari lah. Masalah itu nggak perlu dipelajari. Lu nggak bisa. Saya lahir dari tanah Jawa loh. Asal usulnya tanah Jawa loh. Masuk belajar bahasa Jawa dengan teknologi kan nggak ada. Ya. Justru teknologi yang belajar dari bahasa Jawa. Iya nggak? Misalnya bisa dikasih contoh mungkin Bisa teknologi yang aja. Translate bahasa Jawa belajar dari mana? Kalau bukan dari orang Jawa sendiri. Tapi untuk masalah masalah adab, apakah harus kental kepada asas-asas kekunoannya, Mas? Nah, kalau Apa nggak mengikuti perkembangan zaman anak sekarang juga? Ini lho. Mosok bare wong tuane nduk ngarep mbek nduk mburi. WA. Barek dulure nduk mburi. Instagram. Kan boten tepat, enggak ada adab unggah-ungguh letake mboten wonten. Teknologi harus berjalan pada tempatnya di kekeluargaan, di masyarakat, kemasyarakatan, gitu. Tidak ada teknologi kalau di masyarakatan. Tidak ada teknologi. Teknologi ada di barisannya, atau barisan dewe. Tapi nek masalah adab sing dibahas wau adab tata cara lan unggah-ungguh. Matur suwun untuk penjelasan sing lebih detail bagi Bapak Suwardi. Untuk adab memang langkung diutamakan daripada teknologi. Kaki Mas Ilham mungkin ada komentar lain mungkin sing mendukung dari pendapat Mas Tio juga. Terus pun Mas Ilham. Tidak bisa. Teknologi tetap teknologi, harus diutamakan karena kebutuhan yang diutamakan adalah teknologi, bukan adab dan budaya atau tradisi. Jadi yang tetap diutamakan adalah teknologi, bukan adab, budaya atau tradisi. Iso. Saya sepakat sama ini. Loh, sik ta, kok sik. Gak iso nek mengutamakan teknologi. Adab itu ya penting. Mosok ngandalkan teknologi. Coba bapake kok contoh ya, contoh nek ngandalkan teknologi. Coba bapake jawabane opo? Apa itu Loh, itu kan urusan beda Pak, beda itu Pak. Gak iso. Teknologi lah itu jenenge. Enggak? Bener enggak Cawati?
Gitu. Kita loh, masalah teknologi, masalah ada. Kayak Anda juga menghadapi kita ini orang tua. Anda mengatakan dengan tujuan itu nggak ada sopan ya, Oh, itu loh. bener. Ini sopan santun, gaul goyang di sopan santun. Tetep gak iso, lu setuju nang pendapatnya Mas Tio. Nah, kata-kata seperti itulah yang kata-kata yang nggak sopan. Nggak sopan. Kita nggak sopannya seperti itu. Tetap nggak bisa, kalimat tetap nggak bisa itu harus dipakai. Ini loh Pak, kita ini orang muda, ya kan? Sebenarnya kalimatnya harus Anda pakai, sekolahan juga harus dipakai. Sopan santun, Itu tata loh pengaruh krama, teknologi kok yang Tatanan. tatanan. pengaruh teknologi. Gitu loh. Ya, itu Makanya dulu. jangan nyangka dulu, jangan nyangka dulu. Masalahnya gini, masalahnya ngeten. Toto kromo dalam kekeluargaan antara anak dan orang tua. Kita debat boleh, kita ngomong boleh, tapi apakah Anda di rumah tidak mengutamakan sama orang tua, sama orang yang lebih tua pada Anda itu? Oh iya, kita Nah, menghormati. makanya itu Kita menghormati. adab itu kan dipakai. Iya, Nah, kita menghormati. Makanya Menghormati siapa? awalnya dulu koridor teknologi kan dipakai. Permasalahan kita itu mendahulukan mana? Teknologi apa adab tadi, tata cara. Pak Wadi mungkin sebentar ya. Kita garis bawahi untuk diskusi atau rembukan sesarengan wonten dalu niki kula suwun dari masing-masing narasumber memberikan sebuah kesimpulan ingkang sae. Kula wiwiti saking Mas Tio. Terus pundi kesimpulan diskusi pada malam hari ini Mas Tio? Jadi begini ya, kalau bicara kesimpulan, teknologi memang yang utama. Zaman sekarang kita tidak perlu dan tidak bisa mengutamakan tradisi atau budaya. Tidak bisa. Jadi yang penting adalah teknologi, bagaimana anak muda sekarang bisa belajar teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Bukan belajar ke belakang. Sebentar, Oh iya. sebentar. Sebentar. Gini. Oke. Mohon maaf ya untuk Mas Heru karena ini sudah di season akhir, ini merupakan sebuah kesimpulan dari masing-masing. Sebentar. Sebentar bagaimana? Ini kan sudah kesimpulan. Jangan sampai kita lupa Iya, latar belakang ini kita. nanti, Ya. ini nanti. Nah, Anda nanti ini nanti berkesimpulan ada sendiri loh. Ya. Anda nanti berkesimpulan sendiri. Lanjutkan Mas Tio. Ya. Jadi masa depan yang kita lihat saat ini yang paling masuk akal, yang paling masuk akal ya teknologi. Mencari uang pakai teknologi. Hidup sehari-hari komunikasi pakai teknologi. Jadi tradisi budaya kita nomor sekian. Seperti Berarti itu. garis besarnya bahwa teknologi lebih diutamakan untuk masalah adat dan tradisi itu bisa dikaitkan dengan nomor kesekiannya ya. Iya. Oke. Sekarang mungkin untuk Mas Danu lebih bebas lagi untuk memberikan sebuah kesimpulan pada malam hari ini masalah rembuk diskusi topik yang kita ambil. Monggo. Untuk teknologi itu pesan kita sebagai orang tua dan melupakan umur kita, tradisi kita. Itu yang paling penting, terutama kepada orang tua atau leluhur. Seperti saya utarakan tadi, kita jangan sampai lupa dengan tanah kelahiran kita, bahasa kita, bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita apa? Mungkin apa namanya lebih konteksnya lagi secara kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jangan lupakan adab kita sebagai orang Jawa meskipun teknologi itu melambung lebih tinggi. Ya, terima kasih tadi. Untuk kesimpulannya dari Bapak Suwadi bagaimana untuk Bapak Suwadi kesimpulan dalu niki ya no? Kesimpulan itu ya kan. Teknologi harus berjalan, adab tata cara, sopan santun yang sudah hampir punah kita harus juga kita gunakan, harus ada tempatnya. Oh tidak bisa. Tidak Bisa. bisa. Gini, Sebentar Pak Ilham ya Mas Ilham sebentar karena ini merupakan sebuah kesimpulan nanti sampai saya tidak ada waktunya. kita Ya. menggunakan teknologi Oke. juga harus ada sendiri-sendirinya tata cara. Adab itu ditempatkan pada koridor pendidikan formal, bukan formal apa ya, khusus untuk mendidik Oke. generasi muda Oke, dalam tata oke. cara berbicara atau Oke. sopan santun. Berarti kesimpulannya keselarasan antara teknologi dan
adab dan juga tradisi itu memang harus selaras dan seimbang kan Pak? Oke, ya. Berjalan Oke. seiring. Oke, ya, terima kasih. Untuk yang terakhir kesimpulan saya Mas Ilham untuk menutup acara, kesimpulan dari pendapat sampean bagaimana? Teknologi harus tetap diutamakan, masalah adab, tradisi, unggah-ungguh, poso dan poso promo dan lain-lain diserahkan kepada orang tua yang mendidik. Terima kasih Pak Ilham. Mekaten diskusi wonten dalu niki dari masing-masing narasumber sudah memberikan alibi yang sangat ilmiah juga, alibi-alibi yang bisa kita terima juga. Jadi mudah-mudahan dari para penonton yang di rumah, di studio juga bisa mendapatkan sebuah manfaat dari rembuk atau diskusi pada malam hari ini juga. Jadi selaku pemimpin dari diskusi pada malam hari ini, saya tarik garis secara keseluruhan dari masing-masing narasumber bahwa ingkang namini teknologi, ingkang namini adab lan tradisi kedah selaras lan seimbang. Dados boten saged melampah piyambak-piyambak. Saking kula selaku pemimpin dari diskusi wonten dalu niki, terima kasih Mas Tio, terima kasih Mas Ilham, Bapak Suwati dan juga Mas Danu sudah memberikan sebuah kajian yang bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan atas kehadiran dan pemberian sebuah statement dari panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya tutup diskusi pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya.